Di sini saya akan mempresentasikan tentang tunagrahita. Di atas adalah bitmap. Di situ ada pengertian tunagrahita. Sini saya akan menjelaskan. Nah, pengertian tunagrahita, American Association of Mental Deficiency atau AADM, membuat definisi tunagrahita yang kemudian direvisi oleh Rick Heber pada tahun 1961 sebagai suatu penulisan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Nah, di sini ada tiga hal penting yang merupakan kata kunci dalam definisi, yaitu penurunan fungsi intelektual, adaptasi sosial, dan masa perkembangan. Penurunan fungsi intelektual secara umumnya menurut definisi Rick Heber diukur berdasarkan tes inteligensi standar, paling sedikit satu defisiasi standar atau 1 SD di bawah rata-rata. Selanjutnya ada karakteristik tunagrahita. Nah, karakteristiknya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Di sini saya akan menjelaskan tunagrahita ringan dulu. Nah, tunagrahita ringan dikategorikan sebagai tunagrahita dapat dididik. Anak mengalami gangguan berbahasa tetapi masih mampu menguasai untuk keperluan berbicara sehari-hari dan untuk wawancara klinik. Nah, umumnya mereka juga mampu mengurus diri sendiri secara independen. Nah, atau seperti makan, mencuci, memakai baju, dan mengontrol saluran cerna dan kemih. Meskipun sangat perkembangannya sedikit lebih lambat dari ukuran normal, kesulitan utamanya biasanya terlihat pada pekerjaan akademik sekolah dan banyaknya yang bermasalah dalam membaca dan menulis. Selanjutnya tunagrahita sedang. Nah, tunagrahita sedang ini dikategorikan sebagai tunagrahita dapat dialihkan. Pada kelompok ini anak mengalami keterlambatan perkembangannya dan pengalaman bahasa serta penggunaan bahasa serta pencapaian dan akhirnya terbatas. Pencapaian kemampuan mengurus diri sendiri, mengalami keterlambatan pengawasan sepanjang hidupnya. Kemajuan di sekolah juga terbatas, sebagian masih bisa belajar dasar-dasar, membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya tunagrahita berat. Nah, kelompok ini, tunagrahita berat ini hampir sama dengan tunagrahita sedang dalam hal gambaran klinis menyebabkan organik
dan keadaan-keadaan yang terkait. Perbedaan utama adalah pada retardasi kerusakan motor yang memakna atau adanya riset neurologis. Selanjutnya yang keempat, tunagrita sangat berat. Nah, tunagrita sangat berat ini berarti secara praktis anak sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi. Umumnya anak sangat terbatas dalam hal mobilitas dan hanya mampu pada bentuk komunikasi non-verbal yang sangat elementer. Nah, di situ ada psikis sama sosial. Materi selanjutnya yaitu ada penyebab. Di atasnya kan ada penyebab. Nah, di sini saya cuma ngambil kelainan kromosom sama metabolik. Salah, Deng. Nah, penyebabnya yang pertama itu kelainan kromosom. Kelainan kromosom menyebabkan tunagrahita yang terbanyak dalam sindrom Down, yaitu bayi yang mempunyai penampilan seperti mongol dan menunjukkan keterbelakangan mental seperti idiot. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena sebagian besar dari golongan ini termasuk tunagrahita sedang. Selanjutnya, kelainan metabolik. Kelainan metabolik yang sering menimbulkan tunagrahita adalah fenilketonuria atau PKU, yaitu suatu gangguan metabolik di mana tubuh tidak mampu mengubah asam amino fenilanin menjadi pirosin karena definition enzim hidrogilase. Penderita laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, melainkan penderita laki-laki lebih besar daripada perempuan dengan perbandingan 2:1. Melainkan ini diturunkan secara autosom resesif. Diperkirakan insidens PKU adalah 1:12.000 sampai 15.000 kelahiran hidup. Wow, ngeri ya. Lalu di sini ada penanganannya. Di atas ada tulis penanganannya. Penanganan. Nah, yang pertama yaitu berkonsultasi ke psikolog. Yang kedua mengikuti assessment atau tes IQ dan kelemahan anak. Tes IQ untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan anak. Yang ketiga, orang tua keluarga harus mengetahui apa saja yang sudah dipelajari anak di sekolah dengan cara berkomunikasi pada guru di kelas. Nah, yang keempat, orang tua atau keluarga membimbing dan mendampingi anak
di rumah dalam belajar, baik mengulang materi pembelajaran yang sudah dipelajari di sekolah ataupun menyiapkan anak pada materi baru yang akan dipelajari anak pada hari berikutnya. Nah, yang kelima, orang tua keluarga harus selalu menghargai hasil belajar yang diperoleh anak dari sekolah. Selanjutnya, orang tua keluarga harus selalu memotivasi anak supaya anak rajin belajar baik di sekolah maupun di rumah. Nah, selanjutnya orang tua dan keluarga harus memberikan contoh tentang sikap dan nilai berperilaku yang baik. Nah, yang terakhir, memasukkan anak ke LSB, atau di sekolah luar biasa. Di sini saya akan menambahkan sedikit ya. Tunagrahita merupakan seorang anak yang memiliki penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh kepada masa perkembangan atau gangguan adaptasi. Di situ juga ada penanganan yang dimana penanganannya itu harus konsultasi, memiliki asesmen IQ. Orang tua juga harus memasukkan anaknya ke sekolah SLB, sekolah atau disebut sekolah luar biasa. Nah, bagaimana sih orang yang tidak mampu memberikan tanggapan yang harus dilakukan? Oke, di sini saya akan memberikan tips untuk orang tua yang tidak mampu finansial. Mereka dapat melakukan perawatan di rumah. Yang pertama yaitu pelajari dan memahami disabilitas yang anak-anak alami. Yang kedua, ajari tentang kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, orang tua dapat berkomunikasi dengan orang tua lain dari anak yang disabilitas tunagritanya untuk membagi pengalaman atau saran dalam merawat anak tunagrita ini. Nah, yang keempat, berikan perhatian, kasih sayang, dan perawatan khusus. Untuk orang tua juga dapat mengajarkan anak secara mandiri seperti mengawasi diri sendiri, bagaimana berkomunikasi, dan mengelola emosi, dan juga dapat mengajarkan sesuatu yang diminat oleh anak tunagrita agar dapat berkembang meskipun secara perlahan. Selanjutnya saya akan menambahkan terkait tentang masalah yang dialami oleh anak kebutuhan khusus atau tunagrita ini, seperti hanya yang dijelaskan oleh sulitnya memahami pembicaraan, beradaptasi, bahkan sulit berkembang dalam perilaku, juga sulit untuk memusatkan perhatiannya sendiri, dan mudah putus asa, merasa tidak mampu, terutama mereka adalah sosok ketergantungan pada orang lain. Sebagai calon pendidik yang baik, media pembelajaran apa
media pembelajaran efektif seperti apakah yang kita kembangkan khusus untuk anak tunagrita agar mereka sendiri pun bisa menerima ilmu pengetahuan dengan secara baik pada umumnya. Nah, di sini aku menjelaskan media pembelajaran efektif yang bisa digunakan untuk mengajari anak tunagrita itu yaitu bisa menggunakan gambar-gambar dan juga bisa menggunakan media nyata. Misalnya kita mengambil dari pelajaran IPA, kita bisa menggunakan media tubuhku, kerangkaku, serta media makananku. Selanjutnya, bagaimana kebaikannya dalam penanganan orang tua terlibat pentingnya di dalam penanganan tersebut. Bagaimana sih solusinya kita dapat sikap orang tua otoriter atau bersikap hangat kepada anak yang berkebutuhan khusus atau tunagrita ini? Bagaimana solusinya? Mendapat orang tua yang bersifat hangat kepada anak tersebut. Nah, jadi di sini dengan konseling terapi behavior terhadap orang tahu dengan teknik modeling dalam mengasuh anak tunagrita yang dilakukan konselor dengan langkah-langkah konseling, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua diagnosa, yang ketiga prognosa. Tetapi dengan teknik modeling yang diberikan contoh kepada orang tua terkait dengan bentuk-bentuk pola asuh otoriter dan dengan bentuk-bentuk pola terkait dengan bentuk-bentuk pola asuh otoriter sehingga dapat membentuk orang tua otoriter dapat digunakan dalam mengasuh anak terkait mengasuh anak tunagrita. Tapi untuk itu jangan terlalu berlebihan dalam bersikap.